Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini, izinkan saya mempresentasikan tugas dari PowerPoint formulasi teknologi sediaan semi-solid. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ramita Mertihana, biasa dipanggil Ramita atau Hana, dengan NIM 204820111159. Dengan prodi S1 Farmasi semester 4, nomor absen 76. Di sini saya akan membahas tentang emulgel. Formulasi sediaan emulgel, uji iritasi dan uji sifat fisik sediaan emulgel minyak atsiri bunga cengkeh, Syzygium aromaticum. Definisi dari emulgel. Emulgel adalah suatu sediaan semi-solid yang dibuat dengan mencampurkan emulsi dan giling agent dengan perbandingan tertentu. Dengan demikian, dalam sediaan emulgel terdapat sistem emulsi dan sistem gel. Jadi di dalam emulgel itu ada emulsi dan ada gel. Emulgel merupakan bentuk sediaan yang menarik karena memiliki sistem penghantaran obat ganda, yaitu emulsi dan gel. Emulgel tidak mudah dihilangkan dari kulit meskipun telah dicuci dengan air, karena memiliki sistem emulsi juga tidak menimbulkan rasa lengket ketika diaplikasikan pada kulit. Nah, berikut ini adalah contoh dari sediaan emulgel yang dibuat. Kemudian kita next, kita akan berbicara tentang giling agent. Giling agent adalah bahan tambahan yang dapat mengentalkan dan menstabilkan berbagai macam sediaan obat dan sediaan kosmetik. Salah satu tanaman rempah yang digunakan sebagai obat tradisional emulgel adalah cengkeh. Cengkeh termasuk salah satu penghasil minyak atsiri yang biasa digunakan sebagai bahan baku industri farmasi maupun industri makanan. Kemudian kita next. Kemudian di sini ada jenis-jenis emulgel. Yang pertama, ada emulgel antioksidan. Kemudian yang kedua, ada emulgel fraksi kulit. Yang ketiga, emulgel antiinflamasi. Yang keempat, emulgel untuk iritasi. Yang kelima, emulgel meloxicam. Yang terakhir adalah emulgel anti jamur. Kemudian kita next. Komposisi dalam emulgel. Jadi komposisi dalam emulgel itu terdiri dari fase minyak, surfaktan, giling agent, humektan, propilenglikol itu, gliserin, metilparaben, propilparaben, air suling, serta konsentrasi ekstrak. Kemudian kita next. Kemudian cara pembuatannya ini. Jadi itu fase minyak dan fase air itu dicampur, dimix, kemudian menjadi emulsion ether, minyak dalam air atau air dalam minyak. Kemudian emulsion incropate in gel, menjadi itu. Kemudian next. Di sini kita akan membahas evaluasi. Pada sediaan emulgel, beberapa evaluasi dilakukan untuk melihat kualitas fisik dari sediaan, antara lain ada uji daya sebar, ada daya lekat, dan pH. Uji daya sebar dilakukan untuk melihat kemampuan sediaan menyebar pada kulit, di mana suatu sediaan emulgel sebaiknya memiliki daya sebar yang baik untuk menjamin pemberian bahan obat yang memuaskan. Penelitian ini terdahulu menyebutkan daya sebar yang baik untuk sediaan topikal adalah sekitar 5-7 cm. Kemudian next. Kemudian di sini ada contoh formulanya. Contoh formula untuk emulgel kali ini adalah minyak cengkeh. Minyak cengkeh merupakan minyak atsiri yang berasal dari tanaman cengkeh, Syzygium aromaticum, yang termasuk dalam famili Myrtaceae. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjana pada 2004 menyebutkan bahwa euganol merupakan komponen terbesar yang terdapat dalam minyak atsiri cengkeh, yaitu sebesar 70-801.
Euganol merupakan kandungan dari minyak atsiri yang biasa digunakan sebagai pengaroma pada produk makanan dan kosmetik. Studi terdahulu mengungkapkan bahwa euganol dan komponen fenolik lain memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang bekerja menghambat sintesis prostaglandin dan neutrophil chemotaxis. Kemudian next. Berdasarkan potensi euganol sebagai antiinflamasi, dibuatlah bentuk sediaan ini berupa emulgel. Aplikasi langsung pada tempat inflamasi diharapkan dapat mempercepat proses penyembuhan, sehingga peneliti ini membuat sediaan topikal dari minyak cengkeh. Emulgel merupakan pengembangan dari sediaan gel. Kemudian kita next. Emulgel terdiri dari dua fase, yaitu fase besar molekul organik yang terpenetrasi dalam air dalam bentuk gel dan fase kecil minyak emulsi. Adanya fase minyak di dalamnya menyebabkan emulgel lebih unggul dibandingkan dengan sediaan gel sendiri, yakni obat akan melekat cukup lama di kulit dan memiliki daya sebar yang baik, mudah dioleskan serta memberikan rasa nyaman pada kulit. Kemudian next. Metode penelitian. Metode penelitian kali ini menggunakan alat dan bahan dalam penelitian ini yaitu alat uji daya lekat, kemudian alat uji daya sebar, dan pH meter. Bahan-bahan yang diperlukan adalah minyak atsiri bunga cengkeh, MABC, yang diperoleh dari Center of Essential Oil Studies atau CEOS. Bahan yang digunakan untuk formulasi sediaan emulgel adalah NaCmC, parafin cair, sorbitol, span 80, twin 80, metilparaben, propilparaben, dan aquades. Kemudian pada pengujian ini menggunakan hewan uji marmut jantan. Next. Jalannya penelitian. Formulasi emulgel disajikan pada tabel 1 ini. Pada masing-masing formula tersebut divariasikan konsentrasi MABC. Bisa dilihat sendiri pada tabel 1 ini ada bahan-bahannya yaitu MABC, NaCmC, sorbitol, parafin cair, span 80, twin 80, metilparaben, propilparaben. Kemudian bisa dilihat angka-angka dari F1, F2, dan F3-nya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke cara pembuatan uji formula. Formulasi sediaan emulgel cengkeh dilakukan dengan terlebih dahulu membuat fase gel dengan mencampurkan NaCmC dengan aquades. Jadi NaCmC itu dicampur sama aquades. Kemudian didiamkan selama 2 kali 24 jam agar fase gelnya mengembang. Didiamkan tuh 2 kali 24 jam. Dilanjutkan dengan membuat fase emulsi dengan teknik peleburan. Setelah fase emulsi dingin, kemudian ditambahkan MABC dengan variasi konsentrasi. Kemudian, fase emulsi ditambahkan dalam fase gel dan diaduk hingga homogen. Jadi tadi itu merupakan cara pembuatan dari uji formula. Kemudian kita next. Kemudian kita next ke evaluasi formula. Evaluasi sifat fisik emulgel. Yang pertama itu ada penetapan pH. Caranya itu sejumlah 0,5 gram emulgel diencerkan dengan 5 ml aquades, kemudian dicek pH-nya. Kemudian kita lanjut ke evaluasi sifat fisik yang kedua, yaitu uji daya sebar. Sejumlah 0,5 gram emulgel diletakkan di atas kaca bulat, kaca lainnya diletakkan di atas dan dibiarkan selama 5 menit. Diameter sebar salep diukur, kemudian ditambahkan 50 gram beban tambahan dan didiamkan selama 1 menit, lalu diukur diameternya. Kemudian ditambahkan 100 gram beban dan ditunggu 1 menit, lalu diukur diameter yang konstan. Jadi tadi itu ditambahkan 50 gram beban tambahan, kemudian didiamkan selama 1 menit, lalu diukur diameternya. Kemudian setelah 50 gram itu tadi ditambahkan lagi nih 100 gram beban dan ditunggu selama 1 menit. Kemudian diukur lagi diameter yang konstan. Kemudian kita lanjut ke uji
ke evaluasi sifat fisik emulgel yang ketiga, yaitu uji daya lekat. Sebanyak 0,25 gram emulgel diletakkan di atas objek gelas yang telah ditentukan luasnya. Kemudian, objek gelas lainnya diletakkan di atas. Objek gelas kemudian dipasang pada alat uji dan diberi beban 1 kg selama 5 menit. Kemudian dilepas dengan beban seberat 80 gram. Dicatat waktunya hingga kedua gelas objek tersebut terlepas. Kemudian kita next. Ada evaluasi daya iritasi emulgel. Evaluasi daya iritasi sediaan emulgel dilakukan terhadap hewan uji marmut dengan menggunakan metode DRYS. Jadi hewan uji marmut yang tadi, marmut jantan itu, menggunakan metode DRYS. Dengan menggunakan 6 ekor marmut berumur rata-rata 2 bulan, rambut marmut dicukur pada bagian punggungnya sampai bersih. Untuk membantu menghilangkan bulu halus digunakan feed. Jadi feed itu merupakan bahan untuk mencukur bulu yang digunakan pada marmut kali ini. Punggung marmut dibagi menjadi 6 bagian dengan luas yang sama, kemudian diberikan perlakuan sediaan emulgel F1, F2, F3, basis kontrol sakit, dan kontrol sehat. Masing-masing sampel iritasi sebanyak 0,5 gram dioleskan pada bagian punggung marmut yang telah dicukur. Lalu ditutup dengan kasa steril, kemudian direkatkan pada plaster. Setelah 24 jam, plaster dibuka dan dibiarkan selama 1 jam, lalu diamati. Setelah diamati, bagian tersebut ditutup kembali dengan plaster yang sama dan dilakukan pengamatan kembali selama 72 jam. Untuk setiap keadaan kulit, diberi nilai seperti pada tabel 2. Kemudian kita next. Bisa dilihat bahwa di gambar 2 ini merupakan hasil uji daya sebar. Ada F1, F2, F3 ini tadi. Kemudian pada gambar 3 merupakan pH sediaan emulgel pada pengujian tadi. Kemudian kita next. Pada gambar 4 kali ini adalah hasil perhitungan indeks iritasi. Kita next. Berikut merupakan daftar pustaka. Di sini ada 9 daftar pustaka. Kita mengambil dari berbagai macam sumber untuk membuat PowerPoint ini. Kemudian next. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kiranya tugas presentasi ini bisa memenuhi tugas dari formulasi teknologi sediaan semi-solid. Saya Ramita Mertihana izin undur diri dan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi. Sekian dan thank you.